Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Marilah anak-anakku, siswa-siswi SMK Taruna Jaya Prawira, kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat serta nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa beraktivitas pada hari ini untuk mengikuti diantaranya pembelajaran daring. Anak-anak, untuk materi pembelajaran pada hari ini kita melanjutkan untuk bab 10, yaitu syariat waris dalam Islam. Tetapi sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk pertemuan kali ini, yaitu melanjutkan bab mawaris, yaitu memahami syariat waris dalam Islam. Dengan KD 3.29 mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Yang kedua 4.29 yaitu menggunakan ketentuan pembagian waris Islam dalam kehidupan. Dalam materi pembelajaran saat ini yaitu tentang ketentuan perolehan harta waris. Dalam pembahasan ini yang kita bahas yaitu tentang zawil furud. Zawil furud adalah ahli waris yang diperoleh harta warisannya telah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Apakah ahli waris itu mendapat 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3. Sedangkan ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 yaitu anak perempuan tunggal. Kemudian cucu perempuan tunggal yang sebapak. Saudara perempuan tunggal yang sekandung. Saudara perempuan tunggal yang sebapak. Suami apabila istrinya tidak meninggal anak atau cucu, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau suami apabila istrinya meninggalkan anak, maka berbeda bagiannya. Saya lanjutkan. Sedangkan ahli waris yang mendapat bagian 1/4 ini ada 2. Yang pertama yaitu suami apabila istrinya mempunyai anak atau cucu. Yang kedua, istri seorang atau lebih apabila suaminya tidak meninggalkan anak atau cucu. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/8 yaitu istri seorang atau lebih apabila suaminya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Jadi seorang istri apabila suaminya meninggal dan dia mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, maka istri hanya mendapatkan sebagian 1/8. Selanjutnya ahli waris dengan bagian 1/3 yaitu ibu apabila tidak ada anak atau tidak ada anak dari anak laki-laki atau tidak mempunyai 2 orang saudara atau lebih, baik sekandung, sebapak maupun seibu. Yang kedua yaitu 2 orang seibu atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6 yaitu bapak atau kakek apabila ada anak atau cucu. Ibu apabila anak atau cucu atau ada 2 orang saudara atau lebih. Nenek
seorang atau lebih bila tidak ada ibu. Seorang saudara seibu, baik laki-laki maupun wanita. Terus ahli waris yang mendapatkan 1/6 lagi yaitu cucu perempuan, seorang atau lebih apabila ada seorang anak perempuan. Tetapi apabila anak perempuannya lebih dari seorang, maka cucu perempuan tidak mendapatkan bagian apa-apa. Selanjutnya yang mendapatkan bagian 1/6 yaitu seorang saudara perempuan sebapak atau lebih apabila ada seorang saudara perempuan sekandung. Tetapi apabila saudara sekandungnya lebih dari seorang, maka saudara perempuan sebapak terhalang atau tidak dapat waris. Sedangkan ahli waris dengan bagian 2/3. Yang pertama yaitu 2 orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Yang kedua yang mendapat bagian 2/3 yaitu 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki bila anak perempuan tidak ada. Ahli waris yang mendapat bagian 2/3 yang selanjutnya yaitu 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sekandung. Saya lanjutkan. Ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3 yaitu diantaranya juga 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak. Saya lanjutkan. Tadi ahli waris sesuai dzawil furud, sekarang asobah. Asobah adalah ahli waris yang bagian penerimaannya warisannya tidak ditentukan, namun ia bisa menerima atau menghabiskan atau tidak mendapatkan apa-apa saat sisa warisan setelah dibagi kepada ahli waris yang lain. Macam-macam asobah, diantaranya yang pertama asobah binafsihi. Nomor 1 yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dengan sendirinya, bukan karena dzawil furud. Yang termasuk asobah binafsihi, yang pertama yaitu anak laki-laki. Terus cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek. Maksudnya kakek bapak dari bapak. Selanjutnya saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman sebapak dengan bapak. Yang terakhir yang termasuk asobah binafsi yaitu laki-laki yang memerdekakan si pewaris ketika masih menjadi budak. Sedangkan yang kedua yaitu asobah bighairihi. Asobah bighairihi yaitu ahli waris perempuan yang menjadi asobah karena ditarik oleh ahli waris laki-laki dari asobah binafsihi. Yang termasuk asobah bighairihi yaitu anak perempuan dengan sebab adanya anak laki-laki. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki karena adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung dengan sebab adanya saudara laki-laki sekandung. Yang keempat, saudara perempuan sebapak dengan sebab adanya saudara laki-laki sebapak. Terus asobah yang ketiga yaitu asobah ma'a ghairihi,
Maksudnya, ahli waris perempuan yang menjadi asobah karena bersama-sama dengan ahli waris perempuan yang lain dari dzawil furud. Yang termasuk asobah ma'ghirihi yaitu saudara perempuan sekandung apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, saudara perempuan sebapak apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, itu ada 3 macam untuk asobah. Terus hijab dan mahjub. Hijab yaitu ahli waris yang lebih dekat sehingga menghalangi ahli waris yang lebih jauh untuk mendapatkan warisan. Adapun mahjub adalah orang-orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan karena adanya hijab. Hijab dibagi menjadi 2. Yang pertama, hijab nukson, yaitu ahli waris yang lebih dekat menjadi penghalang ahli waris yang jauh sehingga ahli waris yang jauh berkurang bagiannya. Contohnya, apabila jenazah atau yang meninggal seorang laki-laki tidak meninggalkan anak, maka istri mendapatkan 1/4. Tetapi jika jenazah itu kok mempunyai anak, maka istri bagiannya hanya mendapat 1/8. Yang kedua yaitu hijab hirman, yaitu ahli waris yang lebih dekat menjadi penghalang ahli waris yang jauh sehingga ahli waris yang jauh tidak mendapatkan bagian. Contohnya, adanya seorang anak akan menghalangi cucu atau seorang ayah akan menghalangi kakek. Jadi umpama kalau ada ahli waris bapak, maka kakek terhijab oleh bapak. Nah, begitulah anak-anak untuk materi lanjutan dari bab mawaris. Tetapi ini ada ulangan harian yang harus kalian kerjakan. Kalian nanti untuk membuka ya di Taruna Sinau, dan ada beberapa latihan soal yang bisa kalian download untuk menghadapi ujian satuan pendidikan. Nah, 5 soal ini kalian kerjakan besok dan segera mungkin untuk ya kalian upload di Taruna Sinau. Anak-anak, karena mendekati ujian satuan pendidikan, oleh karena itu untuk kalian harus lebih ditingkatkan belajarnya. Yang kedua, tingkatkan ibadahnya. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua kalian dan kepada Bapak Ibu guru, dan mohon doa restu dari kedua orang tua. Jaga kesehatan kalian karena ujian semakin dekat. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ada kurang lebih dan kalau ada kurang lebihnya, saya dalam memberikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa kalian download latihan-latihan soal ujian yang ada di aplikasi Taruna Sinau. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.